pagi ini yang dilakukan oleh Dinas Purbakala apa Bu? Jadi kami dari tim dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur melakukan penanganan temuan terhadap objek diduga cagar budaya yang merupakan laporan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, dan hari ini kita ke lapangan untuk meng-cross-check kebenaran temuan, kemudian kita melakukan perekaman data secara arkeologis dengan mengidentifikasi objek temuan, kemudian kita juga melakukan identifikasi terhadap lingkungan di mana objek itu ditemukan, dan kita melakukan pendokumentasian baik secara piktoral maupun verbal. Benda apa saja Bu yang diduga cagar budaya jadi yang tadi kita melakukan penanganan temuan itu pada 2 titik lokasi. Yang pertama di sebelah utara tadi, ya tadi kita lakukan penanganan terhadap benda yang diduga sebagai cagar budaya atau ODCB berupa jambangan, dan jambangan itu sudah kita identifikasi, ternyata tidak ada angka tahunnya yang biasanya menyertai angka tahun di bagian satu sisinya. Tadi sudah kita lakukan, ternyata tidak terdapat angka tahun ya. Karena ketika ada angka tahun itu satu benda itu akan mewakili sebuah sejarah mempunyai nilai yang sangat tinggi terhadap sejarah. Kalau yang titik kedua kebetulan di sini berada di lokasi di belakang saya ini adalah struktur bata. Struktur bata ini ada dua sisi, satu mengarah ke utara selatan dengan panjangnya adalah 330 cm, kemudian tersusun dari 7 lapis bata dengan ketinggian 64 cm. Kemudian adalah satu lagi bagian ujung selatan itu mengarah ke timur. Yang mengarah ke timur itu yang sudah tertampakkan dalam permukaan tanah itu adalah dengan panjangnya 190 cm, kemudian lebarnya 30 cm dan tingginya 105 cm, tersusun dari 11 lapis bata. 11 lapis bata. Iya. Kalau dari struktur yang ditemukan ini Bu, ini sudah bisa memprediksi ini apa gitu? Kalau kita memprediksi, kita harus ada data-data yang cukup jelas, ada data-data pendukung. Cuma untuk interpretasi awal berdasarkan data-data yang telah kami kumpulkan, bahwa di tempat ini itu pernah terjadi aktivitas di masa lalu dengan temuan tadi berupa persebaran pecahan gerabah, baik gerabah halus maupun gerabah kasar, yang mengidentifikasi sebagai bentuk wadah. Itu artinya bahwa di sini ada aktivitas di masa lalu. Kemudian adanya struktur bata tersebut juga merupakan bagian dari aktivitas masa lalu, karena setelah kita identifikasi ternyata bata-bata tersebut juga menampakkan sebagai bata-bata masa kuno lalu ya. 2 titik itu ada hubungannya Bu ya, yang jambangan tadi dengan Nah, untuk 2 titik itu kita belum bisa bicara apakah itu ada hubungannya atau tidak, karena yang satu adalah benda. Pertama adalah benda. Benda itu kan mudah untuk dipindah-pindahkan. Jadi apakah dulu di sini, apakah dulu dari tempat lain. Nah, untuk itu kita tidak bisa mencarikan konteks tentang keterkaitan dengan temuan struktur ini. Nah, kalau temuan struktur ini memang intak di sini. Jadi struktur itu kan tidak bisa dipindah-pindahkan. Jadi memang struktur itu di sini. Cuma yang kedua, jarak antara struktur dengan benda tersebut juga cukup jauh dari meternya ya, kaitannya seperti itu. Jadi keterkaitan antara temuan jambangan dengan temuan struktur untuk interpretasi awal ini belum bisa ditentukan secara kontak. Yang akan dilakukan BPKP dan atau rekomendasi untuk kontak? Nah, nanti jadi langkah-langkah pelestarian
langkah-langkah pelestarian itu diawali dengan penanganan temuan. Jadi ketika ada laporan dari masyarakat, laporan dari instansi pemerintah yang masuk ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk respon dari laporan berita penemuan yang masuk, kita lakukan penanganan temuan. Kemudian di lapangan kita melakukan cross check tentang kebenaran temuan tersebut. Kemudian langkah selanjutnya dalam lapangan sudah tadi saya jelaskan, yaitu melakukan perekaman data secara arkeologis dengan mengidentifikasi objeknya, kemudian identifikasi lingkungannya untuk mencari konteksnya, kemudian juga survei permukaan yang telah kita lakukan tadi, ternyata ada persebaran gerabah-gerabah, fragmen gerabah kuno. Nah, kemudian setelah ini kita lakukan, kita cek lagi kalau memang itu berpotensi, nanti kita rekomendasikan adanya survei ekskavasi. Jadi survei ekskavasi dilakukan untuk melihat lebih jauh potensi yang ada di sini. Nah, ketika